Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak polisi berapa jari-jarinya Pak? 10. Cacat dong. Ada kaki 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa gerangan itu? Kok banyak betul jari-jarinya? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu mencatat air hujan di sini? Ada bendahara yang suka ngitung-ngitung uang di sini? Apa mampu mencatat air hujan? Nah, kenapa Ibu? Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa saya hitung. Ini banyak jatuhnya bersamaan, bareng-bareng dan cepat. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa kau mencatat semua air yang jatuh? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di lautan. Semua aku catat. Satu yang tidak bisa kucatat. Kata Nabi, apa gerangan? Saya tidak bisa mencatat ketika umatmu berkumpul di Mapolres Brebes, lalu mereka bersalawat bareng-bareng di depan. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Ini luar biasa Pak. Kalau Kesra kantor bupati bikin tabligh akbar, memang sudah sewajarnya. Kalau ketua majelis ulama bikin pengajian di masjid, memang sepantasnya. Pemuda-pemuda hijrah remaja masjid bikin tabligh akbar, memang sudah selayaknya. Tapi kalau Polres bikin tabligh akbar, baru luar biasa. Gak ada lagi anggarannya Pak. Enggak ada anggarannya, kan anggaran begini, luar biasa. Hebat ini acara. Dan sekeliling saya ceramah Pak, Polres-Polres undang saya. Rasa-rasanya Polres yang undang saya sudah lebih 68. Dan baru di tempat ini tuan rumah diberikan kepada kiai. Biasanya Kapolres ini yang langsung sambutan. Ini luar biasa. Berarti Pak Kapolres ini orang baik, mendekat dengan ulama. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, lalu malaikat ini berkata, saya tidak bisa mencatat pahala orang yang hadir di tempat itu dengan salawatnya. Maka kalau bapak ibu kumpul seperti ini, perbanyak bersalawat. Kenapa? Karena banyak betul pahalanya. Maka saya mau dengar ini personilnya Polres, kuat tidak salawat? Bisa? Bisa. Tapi saya mau dengar mana lebih kencang ibu-ibu Bayangkari. Ayo ibu-ibu, bisa Bu? Nah, bisa tanding dengan suami Bu? Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, ikut sama saya Bu. Yuk. Salatullah, salamullah, ala Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini bukan keras, inilah disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya Bu, kalau ditelepon suaminya komandan kita, jangan kasih mendang-mendang. Ditelepon sama komandan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana suaminya orang dan nafsu suaminya? Gimana Ibu? Rumah aja komandan. Ini tegas dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, jangan mempermalukan yang selama. Ayo Pak, ayo selawat Pak, cinta kepada Rasul. Yuk. Salatullah, salamullah, ala kenapa keras suaranya di sini? Karena ada tentara di dalamnya. Kalau tentara sama polisi sudah kompak, goyang di dunia Pak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres beserta ibu dan seluruh jajarannya, terkhusus tamu kemuliaan kita hari ini, Ibu Bupati Brebes beserta suami. Dan yang Pak Kiai mewakili Pak Kapolres tadi, mohon maaf Pak Ustaz,
yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu Pak, saya kasih hadiah kalau ada yang bisa jawab. Berapa nomor punggungnya Maradona? Ada yang tahu? Angkat tangan, saya kasih hadiah Pak. Angkat tangan, naik ke sini. Ayo Bu, ada yang tahu? Nah, sini. Ayo, saya kasih hadiah. Sini Bu, cepat ya Bu. Nah, ini Kapolsek kalau 3 balok ya. Nah, Ibu, nomor punggungnya Maradona berapa Bu? 10. Nomor punggungnya Ronaldo? Nah, ini hadiahnya Bu. Nah, ini beda uang Kapolres dengan uang Ustaz. Silakan Bu. Ada yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Di sini masih kasih hadiah masih banyak ya Pak. Ayo. Siapa? Ayo. Jangan malu. Lucu ya bener. Ayo. Nah, berapa nomor punggungnya? Nah, karena Ibu Bayangkari 2 lembar. Berapa? Benar Ibu. Nah, terima kasih monggo. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? Neymar. Ayo, sini Pak. Nah, masih ada ini. Ayo, siapa yang tahu? Malu-malu. Oke. Berapa? Salah. 910. Neymar, berapa? 11. 910. Nah, nggak ada yang tahu. 11. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Ini banyak hadiahnya kalau ada yang tahu. Ayo. 1, 2. Ayo, siapa yang tahu? 4 tambah. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Kalau anak bungsunya Nabi? Gak ada yang tahu. Hadiah masuk kembali. Nah, inilah tujuannya Maulid. Kenapa? Kita mau tahu kembali sejarah Nabi. Kita mau dengar lagi kisah Nabi. Mudah-mudahan setelah kita tahu sisi kehidupan Nabi, maka kita bisa menjadi mewujudkan apa yang di depan kita, wujud insan Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Apa betul Nabi bisa menjadi terpercaya? Oh benar Pak, sejarah membuktikan Nabi digelar sebelum menjadi Rasul. Sebelum umur 40, beliau digelar di Makkah dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Ini gunanya Maulid. Kita dengar sejarah Nabi. Saya dari Sabang sampai Merauke ceramah, bahkan ke Korea ya, Maulid, ke Los Angeles, sama semua temanya. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi. Tapi masalahnya, bagaimana kalian mau contoh Nabi kalau tidak tahu sejarah Nabi? Kau tidur seperti Nabi, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Kau keluar rumah seperti Nabi, tapi dia tidak tahu bagaimana cara Nabi keluar. Maka inilah datang kita di sini. Kita dengar sejarah Nabi, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Sekarang ditanya bapak-bapak, Pak, ditanya sama anaknya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing anak. Coba, gimana kita mau contoh? Zaman dulu kita di kampung cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Dari lagu-lagu yang ibu ajarkan. Anaknya bertanya, Mak, gimana sih ceritanya soal Nabi Muhammad? Nyanyi ibunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Kata anaknya, kenapa sih zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya Nabi terakhir, Mak? Nabi Idris atau Nabi Adam? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa nak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal Mak? Di Brebes atau di Jogja? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapolres atau bupati? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu kita kan. Anaknya tanya lagi, Mak, tanggal berapa sih? Tanggal berapa Isra Mi'raj? Ibunya nyanyi lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan. Dari mana Mak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lagu ibu-ibu dulu.
Sekarang lagu ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Apa itu baiknya itu lagu? Katanya majelis taklim tiap pengajian 2 kali sebulan sampai 4 kali dengar pengajian sebulan. Pengurus majelis taklim, tapi olahraga campur-campur sama laki-laki perempuan. Apa dilarang olahraga ibu? Boleh ibu, sunnah supaya ibu tetap sehat. Tapi jangan campur laki-laki. Ini perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, di belakang bapak-bapak. Ibu-ibu menghitung 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Mana udah hancur? Nanti tahu, saya serius ini. Nah, ini maknanya maulid. Dari maulid dulu ibu kita tanya. Nah, kalau kau makan pakai tangan kanan, karena sunnah Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau pakai baju, masukkan dulu ke tangan kananmu, keluar kiri, karena itu yang dilakukan Nabi. Nah, kalau kau pakai sepatu kanan dulu, karena itu yang dilakukan Nabi. Kalau kau keluarkan sepatumu kiri dulu, nah, kau jangan kencing sama berdiri, karena kencing seperti itu tidak disunahkan Nabi. Itu dulu ibu kita kan. Nah, kalau kau di tengah hutan kencing tidak dapat air, tetap wajib kau bersihkan. Bagaimana caranya? Tidak ada air. Dia ambillah kau daun. Bagaimana caranya? Ambil daun 3 lembar. Gimana cara membersihkannya, Mak? Bersihkan daun pertama begini. Ambil lagi daun kedua, bersih ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor, bos. Tapi bapak polisi kalau tugas di hutan mau pakai daun, hati-hati Pak. Nanti ada cembulu-bulunya Pak. Pulang situ, kenapa bengkak Pak? Ayo, itu sunnah dulu. Maka inilah maknanya maulid. Maka kalian adik-adik nih yang selalu menggelari namanya pemuda hijrah, baru-baru belajar Islam. Semuanya bid'ah. Maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Ayo sini. Kalau kau bilang alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kasih tahu itu ustadzmu. Jangan ceramah pakai mic. Kenapa? Mic tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Aku ceramah tidak pakai mic. Kasih tahu itu ustadzmu jangan ngaji pakai handphone. Bid'ah. Kasih tahu itu ustadzmu, tanya, Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji pakai apa? Pakai apa? Pakai onta. Maka naik pesawat bid'ah, sesat, masuk neraka kau. Maka naik onta kau dari Brebes ke Mekah. 17 tahun dah sampai kau. Baru 3 bulan belajar agama, ulama yang sudah puluhan tahun belajar di pondok dia bilang sesat. Bagaimana kau belajar dong? Facebook. Apa ini Ustaz cerita-cerita sunnah di maulid? Lalu kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Yang mulia apa kau tidak bertumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak malah marah sama saya. Kita kasih kotor-kotor bantal ini Ustaz. Nah itu bapak saudara-saudara, inilah maulid. Hormat dan respek kalau itu pendapatmu. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Orang di Sulawesi kalau maulid Pak lebih meriah lagi tuh Pak. Kalau di sini tadi Pak Kiai minta dikasih telur, dengan senang hati saya terima Pak. Tapi enggak usah saya bawa, kirim pakai tiki Pak. Karena kalau saya bawa Pak nanti tanggal 12 baru saya sampai di Sulawesi, musim saya Pak. Si lama keburu busuk ya Pak. Baru kirim, ini oleh-oleh dari suami melalui tiki. Yang ketawa saya serius nih Pak. Bapak saudara-saudara sekalian, itu kalau budaya Bugis Pak, itu kalau maulid ramai betul telurnya Pak, betul mewah. Orang tanya kenapa pakai ketan? Itu karena ulama dulu orang Bugis mengajarkan kalian umat Islam kau sifat seperti ketan. Kenapa tidak pakai nasi? Ketan apa? Menyatu. Jadi kalian umat Islam menyatulah. Kenapa warnanya kuning? Karena namanya orang Bugis Kak Dominya.
Kenapa warna kuning? Karena dia harapkan ulama mengajarkan simbol, kok jadi seperti emas, semua orang menyukaimu. Sekarang banyak yang pakai, ada yang tanya masih selesai, sekarang Ustaz, kenapa ada yang merah dan ada putih? Itu NKRI harga mati. Makanya kreativitas. Lalu dikasih telur dihias-hias. Kenapa? Itu daya tariknya untuk anak-anak supaya dia datang. Karena saya waktu kecil Pak, kalau maulid paling depan saya dulu. Kenapa? Begitu selesai maulid kita berebut telur. Itu dulu. Sekarang tidak pakai telur lagi. Kenapa? Menarik perhatiannya orang. Bukan lagi hias-hias telur, tapi apa? Door prize. Umrah. Datang semua orang. Biar tukang tipu datang juga Pak. Kulkas. Biar ibu tukang gosip datang juga dengan harapan dapat gosip, dapat kulkas. Dulu tidak ada gitu. Maka dihiasi dengan telur-telur. Itulah gunanya maulid. Kali tidak mau maulid silakan, tapi jangan tuduh kami sesat. Kenapa? Sakitnya tuh di sini bos. Nah enak kan kalau begini. Nah mari kita dengar dulu sisi kehidupan Nabi. Nah waktu yang sangat terbatas. Ada yang tahu tanggal berapa Nabi lahir? 12 hari Senin. Bulan? Tahun? Kenapa disebut tahun gajah? Nah sudah. Ada Abraha, gagah perkasa mau hancurkan Ka'bah. Abraha punya mau, Allah punya kuasa. Dihancurkan pasukan mereka dengan Allah mengirim burung ababil membawa batu yang panas. Ada orang bilang batu bara kali. Dijatuhkan ke dalam ke pasukannya. Wafat, hancur mereka Abraha dan pasukannya berkendaraan gajah. Maka disebut tahun gajah. Karena dulu tidak ada mereka tahu tahun-tahun, hanya berdasarkan orang Arab apa kejadian besar di tahun itu, maka dia sebut tahunnya. Andai saja masih berlaku kebiasaan itu, maka 2000 berapa itu yang tsunami di Aceh, maka disebut tahun tsunami. Tahun gajah. Nah ini hari Senin. Tanggalnya sama, 12, bulannya juga sama, Rabiul Awal. Tahun berapa? Ke-11 Hijriah. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya kalau mau, cabut nyawanya. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Tanggal 12, Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11. Kata Allah, kau tiga ambil lagi, tiga malaikat. Israil, Israfil, Mikail. Turun Nabi, Jibril berempat. Tapi kata Jibril, setelah sampai di langit pertama, Israil, kau kan yang turun. Saya tidak mencabut nyawa bos. Kau yang turun. Saya tunggu saja kau di sini. Tapi kata Israil, selama ini kau kan yang ketemu sama dia. Temanilah saya. Enggak, kau aja yang bertugas. Saya tunggu kau di sini. Turunlah malaikat. Tidak ditemani Jibril. Sampai di depan rumah Nabi, malaikat Israil ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Abah, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Lalu ditanyalah Muhammad. Ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Ya Muhammad. Kira-kira Pak Kapolres kalau ditanya begini apa jawabannya? Saya tahu jawabannya Kapolres. Bang Abi, saya itu diperintah Allah cabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu malaikat, kita belum kombes. Tapi dia apa kata Nabi? Ya malaikat, seluruh Nabi seniorku setelah melaksanakan tugasnya mereka menghadap kepada Allah. Hari ini pun saya siap menghadap kepada Allah. Cuma ini ada yang aneh. Mana Jibril? Kata malaikat pencabut nyawa, ada di langit menunggu Mas Bro. Jangan lagi tanya dalam hadis Mas Bro, ini bahasa Ustaz dasar supaya gampang didengar. Naiklah Nabi, malaikat. Kata Israil, ya cari kau temanmu. Saya bilang memang kau ikut, kau banyak bicara juga. Kau ikutlah turun. Turun malaikat Jibril. Langsung muncul depan Nabi. Itu Jibril kalau muncul depan Nabi seperti yang iklan di televisi. Wane Piro. Jangan langsung muncul. Wane Piro. Langsung muncul Jibril. Nabi bertanya, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya kabar gembira yang enak didengar telinga saya. Ya Muhammad, kata Jibril, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan mengantri roh. Seluruh malaikat. Apalagi, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosa. Apalagi, ya Muhammad, meskipun engkau Nabi paling terakhir, tapi haram seluruh Nabi dan Rasul sebelummu masuk surga.
sebelum engkau lebih dulu masuk dalam surga. Meskipun engkau paling junior, kau paling duluan masuk surga. Junior, senior di belakang. Baik, kata Nabi, ya Jibril, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku, Jibril. Saya tidak cemas soal pribadiku. Yang kucemaskan bagaimana personilnya Polres Brebes. Bapak yang dipikirkan Nabi, bagaimana umatku? Bagaimana umatku yang ada di Brebes? Naik lagi Jibril bertanya, turun ketemu Nabi. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Apa gerangan Jibril? Meskipun engkau tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak bersama dengan umatmu, selama umatmu berpegang kepada dua simbol, dua hal, Quran, Sunnah, maka kalian umatmu akan selamat. Nabi tersenyum, alhamdulillah, kabar menyenangkan. Ya Jibril, saya siap menghadap kepada Allah. Jibril mundur, maju malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, maafkan saya. Lalu malaikat pencabut nyawa mulai melaksanakan tugasnya. Direbutlah, diambil rohnya Nabi, diangkat, meninggalkan telapak kaki, meninggalkan betis, naik ke atas sampai ke dada, lalu menggigil Rasul, mengeluarkan biji-biji keringat dari pelipis, dari dahi beliau, dari leher beliau kelihatan biji-biji keringat. Lalu Jibril menjauh dan membelakang, dilihatnya oleh Nabi. Nabi lalu bertanya, ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihatku? Kenapa kau menjauh dariku? Apa kau jijik melihat saya keadaanku seperti ini? Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, demi Allah yang menguasai segala-galanya, saya tidak jijik melihatmu, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, seluruh beban dan perihnya sakaratul maut jangan kau berikan kepada polisi, dan kau berikan kepada umatku. Limpahkan semuanya sakitnya sakaratul maut ini hanya kepada saya, dan kau berikan kepada umatku. Itulah Rasulullah. Dia minta supaya bebannya diberikan kepadanya. Beda dengan Dilan. Jangan rindu, berat, cukup saya saja, pret. Ini bapak-bapak polisi kalau mau jatuh cinta tuh kayak Dilan. Kalau sama istrinya tidak pernah digombal, sama teman SMA-nya, sayangku, kemanapun kau pergi aku akan mengikuti. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Bapak saudara-saudara sekalian, keluar rohnya Rasul. Lalu disinilah pesan yang perlu beban yang menjadi inti pembicaraan kita. Begitu dekat dengan kerongkongan Nabi, Nabi berpesan, jaga sholatmu, jaga sholat kalian. Nabi tidak menjelaskan, jaga pangkatmu, jaga jabatanmu, jaga rumah dinasmu. Tidak, Nabi katakan, jaga sholatmu, biar Allah yang jaga pangkatmu. Jaga sholatmu, biar Allah yang jaga jabatanmu. Jangan terlalu cari jabatan dan melupakan sholat. Tidak ada gunanya. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Polsek, gampang mas, kecil buat Allah. Jadi, jangankan yang tidak ada, yang ada jalannya, yang tidak ada jalannya kalau Allah mau jadi, Pak. Mana ada perempuan bisa hamil tidak disentuh laki-laki? Itu tidak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Karena tidak pernah disentuh laki-laki, mana bisa? Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau dengan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Usut punya usut, ternyata selingkuh sama polisi. Pak, jadi dirlantas, jadi kasat lantas, kasat narkoba, kecil Pak. Katanya polisi semua senang kasat narkoba Pak, tidak tahu kenapa. Teman saya bilang, katanya kalau kasat narkoba Ustaz enak, kenapa? Tempat basah. Jadi hati-hati kok bos, di tempat basah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam tempat kering. Makanya tidak ada yang mau jadi satda brimob. Oleh penuh perjuangan di situ Ustaz, keras kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak ada jalannya Pak, Bapak jadi Kapolsek, Bapak polisi. Ada jalannya Bapak jadi Polres, Bapak polisi.
yang tidak ada jalannya. Dasar Latif jadi Kapolres, mana bisa? Tidak ada jalannya, bos. Biar saya hafal 30 juz, saya hafal seluruh hadis, tidak bisa saya dilantik jadi Kapolres, mana bisa? Tapi Bapak memang ada jalannya. Jadi Bapak perbaiki aja deh sholatnya, sempurnakan sholat, biar Allah yang ngurus jadi Kapolsek. Kecil buat Allah. Gak usah cari muka sama Kapolres, setengah mati Pak. Capek bos, capek. Biar Kapolres senang sama kalian. Kalau istrinya Kapolres tidak senang, tidak jalan sekarang. Setengah mati cari muka. Disuruh Kapolres 10 perintah, 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dipersoalkan. Bodoh memang kau. Apa namanya? Beda dengan Allah. Allah perintah 10, 9 yang salah, 1 yang salah, yang 9 salah, 1 benar, yang 1 dinilai Allah. Maka Bapak tidak usah deh setengah mati. Kerja aja sebagai polisi, tupoksinya bagaimana menjadi polisi yang baik, melindungi, mengayomi dan melayani. Bapak lakukan 3 ini, serahkan Allah yang ngurus jabatannya Bapak. Allah yang punya kuasa. Benar Pak. Kalau Bapak bekerja cari muka sama Kapolsek, cari muka sama Kapolres, cari muka sama Kapolda, cari muka sama Kapolri, begitu tidak dapat apa yang Bapak mau, pasti Bapak menyesal. Menyesal sebetulnya, tahu begini saya tidak jadi. Tapi kalau Bapak ngadu kepada Allah, ikhlas kerja karena Allah, Bapak apapun yang Bapak tidak dapat, Bapak sangka baik. Sama saya dulu Pak, tamat SMA kan saya dapat tentara, menjadi akabri. Hanya karena ceper tidak lulus Pak. Temanku lulus polisi, lulus dia Pak, tidak pernah kalah nilai saya sama dia. Ya sekarang di Polres Sumbar, pakai 1 bunga, reserse, pakai baret merah. Saya lulus pakai jadi ustad, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya caramai kok semua. Tiba-tiba Bapak sudah kerjakan tupoksi polisi dengan baik, tiba-tiba dimutasi, sangka baik kepada Allah. Berarti itulah yang terbaik. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nabi punya masalah, cuma Nabi bilang jaga sholat kalian. Gimana Bapak mau bahagia hidup ini kalau Bapak tidak sholat? Gimana Bapak diberikan dunia kalau Bapak tinggalkan yang punya dunia? Saya kasih contoh. Ibu Bupati punya ajudan, ya Bu ya. Coba kalau Ibu Bupati panggil ajudan, itu biar ajudan lagi baring-baring akan kuaci. Panggil sama ajudan, sama Ibu Bupati, ajudan, langsung lompat, siap Pak. Perintah. Mana ada dipanggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Bu. Dikasih pindah Pak. Coba Kapolres ada ajudannya tuh. Coba kalau Kapolres panggil ajudan, ajudan, langsung lompat, siap perintah benar. Ajudan, tunggu dulu Pak. Oh, diinjak lehermu bos. Itu baru manusia. Gimana kalau Allah yang panggil? Hayya 'alas shalah. Hei Pak polisi, sini ke sholat. Hayya 'alal falah. Tahu Pak artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan, sini saya kasih kau kejayaan, sini saya kasih kau kebahagiaan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu lagi rapat. Sudah terus rapat. Maka jangan heran 30 tahun Bapak jadi polisi tidak bisa lepas dari BRI. Tahu BRI Pak? 10 tahun itu pada bisa lepas dari BRI. Bribka atau BRI, Bribka. BRI itu BRI. Meskipun Bapak punya semua, punya SK sudah ada di BRI. Kecil buat Bapak berikan rumah buat kamu, kecil. Allah cuma minta memperbaiki sholatmu. Saya akrab dengan Ibu Bupati. Saya datang ke Brebes. Mohon izin Pak Ibu Bupati, saya lagi di Brebes nih, mau keliling-keliling cari telur asin. Tapi saya tidak punya mobil Bu Bupati. Oh kata Ibu Bupati, wah mohon maaf Ustaz, saya lagi di Jakarta. Tapi tenang Ustaz, tidak ada masalah itu.
Ibu Bupati telepon ajudan. Ajudan, itu ada Ustaz, kau jemput di Bandara Ahmad Yani, kasih full mobil, jangan lupa kasih pembeli pulsa, oleh-oleh, selesai. Datang 30 menit kemudian datang ajudan. Siap Ustaz, kiriman Ibu Bupati. Selesai. Kenapa? Saya akrab sama yang punya bupati di sini. Tiba-tiba ada orang dari Jogja, tidak pernah ketemu ibu, tidak pernah kenalan, tidak pernah ketemu mukanya, nelpon, Bupati, boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Tangkap itu Pak. Penipu itu. Tidak pernah ketemu, pasti penipu. Demikian juga dengan Bapak. Tidak pernah sholat. Sholatnya hanya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Pas bangun dia bilang, aliran apa ini mesin? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa? Kau yang tidak sholat dong. Tiba-tiba dimutasi. Tempat yang sangat gersang, jauh dari keramaian, tidak ada fasilitas internet. Ya Allah, saya sudah capek seperti ini, ya Allah. Ya Allah, capek sudah hidup seperti ini. Allah perintah malaikat, karena dia sudah capek seperti cabut nyawanya. Hanya sholat Pak, kecil buat Allah. Kecil. Saya biasa orang tanya-tanya. Saya kan gelar saya terlalu banyak Pak. Lengkap saya, Doktor, Dasat Latif, Esos, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Sarjana saya ada 2, doktor saya juga ada 2. Dan hebatnya lagi subhanallah, 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri, dan bersamaan waktunya. Orang bisa bilang tidak masuk akal. Sampai saya pernah dibully di medsos. Saya bilang, kalau kau tidak percaya sini, saya kasih makan kau ijazahku. Bagaimana caranya? Saya bilang saya tidak tahu bagaimana caranya. Yang penting saya perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih kopi istri. Kecil. Kecil buat Allah Bapak jadi Kapolres. Allah cuma minta yuk sholat deh. Kan 2. Ketika ada masalahmu kata Allah, ketika ada persoalanmu, rumah tanggamu berantakan, ekonomimu hancur, mau dapat jabatan, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Caleg yang janji anda boleh kita dijanji surga, dijanjinya juga kita surga. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, kasih kartu nama, ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih diganti nomor HP-nya. Kalau Allah, pasti Allah kabul. Maka Bapak mau baik hidup, perbaiki sholat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, membersihkan 4 toilet 1 hari, travel paling terkenal waktu itu di Indonesia. Saya bilang sama koordinator kebersihan, Pak, Bapak nggak usah gaji saya, tapi ketika ada undian umroh, kasih masuk nama saya, mudah-mudahan saya bisa umroh. Sampai tutup itu kantor, nggak dapat. Tapi Allah balas sekarang itu, saya punya travel sendiri sekarang. Saya kapan saya bisa umroh, bahkan mengumrohkan siapa yang saya mau. Dengan izin Allah. Dulu saya dihina ketika saya kuliah, keluar dari kelas. Saya ingat betul, PIS 3 Unhas, lantai 2, 207 ruangannya. Saya keluar dari kuliah, dia tunjuk saya senior, Dasat, tidak malu-malu itu baju bekas semua bajumu. Di Makassar namanya cakar. Baju bekas yang dibeli Pak. Kalau di toko itu 100.000 satu, kalau cakar 100.000 9 masih bisa ditawar. Saya cuma bilang, ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya sering rasakan jalan kaki Pak, karena 2 waktu saya kuliah saya di Unhas dan UIN, jalan kaki Pak berkilo-kilometer. Dengan izin Allah, saya pernah rasakan namanya menjadi pegawai catering, bawa nasinya orang. Saya jalan Ahmad Yani Makassar. Saya bilang sama yang punya catering, Bapak Reza orang Bobau, Bapak tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara sama adikku 2 kali aja 1 hari. Saya pelihara terus sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup kalau gak sholat. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya orang sholat? Masa ada Tuhan kasih susah hidupnya gara-gara sholat? KPK saja tidak ada yang tangkap gara-gara sholat. Kenapa ditangkap? Terlalu rajin sholat Ustaz. Apalagi Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dulu yang kawan saya menghina saya gara-gara baju cakar, baju bekas. Tahun ke-8 Ramadan kemarin selalu saya tak kasih zakat tiap Ramadan. Jalan kaki dulu pergi sekolah, alhamdulillah punya mobil sekarang beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang belum cukup 5 seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah.
Apa susahnya Allah Pak jadikan kita Kapolres? Gampang. Gimana caranya? Perbaiki sholat. Yang jadi masalah Bapak malas, jelek, gendut. Nah, ada juga polisi saya lihat besar perutnya. Bagaimana ceritanya ini bos? Malas, suka hilang dari kantor, moral tidak baik, malas sholat, jelek muka, bau ketek, mau jadi Kapolres. Gimana ceritanya bos? Perbaiki aja Pak, kerja aja jadi polisi yang baik. Kecil buat Allah jadikan jabatan Bapak yang benar. Perbaiki sholat. Keluar lagi roh Nabi, naik lagi. Nabi berpesan, jaga perempuan di antara kalian. Operasionalnya, prakteknya, Bapak polisi jaga istri kalian. Agama tidak mengajarkan, Nabi tidak mengajarkan, jaga sendirimu, jaga selingkuhanmu, jaga perempuan simpananmu. Tapi buktinya kita laki-laki sekarang lebih rutin jaga selingkuhannya daripada istrinya yang halal. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Yang ketawa serius orang ini bos. Saya sering sekali itu ibu-ibu Bayangkari curhat sama saya. Ustaz, saya sudah tinggalkan keluarga. Sebenarnya saya tidak senang waktu saya mau menikah. Saya punya pacar, tapi karena saya mengabdi sama orang tua saya, pilihannya bangga katanya kalau menantunya polisi. Saya datanglah ke Jawa ini Ustaz. Saya datanglah ke Kalimantan Ustaz. Saya tinggalkan bapakku yang lagi sakit. Saya tinggalkan sanak saudaraku. Saya datang ikut suamiku sebagai polisi. Ternyata sampai di sini saya disengsarakan Ustaz. Dia terang-terangan bawa perempuan. Saya mau pergi melapor ke polisi, temannya polisi di mana sih Mas? Malah ada yang sampai penyakit kanker. Saya mau pulang kampung Ustaz, tambah sakit saya. Saya lihat di sini tambah cepat saya mati. Saya minta cerai, tidak tega anak saya. Itu perempuan kasihan, begitu nasibnya. Lalu bapak mengkhianati perempuan begitu. Pantas bapak tidak bisa hidup baik. Kenapa? Orang yang diamanahkan untuk dipelihara dengan baik-baik, bapak hianati. Saya kasih contoh Pak. Bapak Kapolres percaya sama bapak. Oke, kau ambil duit lah tiap bulan koperasi 2 juta. Cukup, jangan lebih ya, 2 juta aja. Lalu bapak ngambil 4 juta. Oh, bapak pasti kena hukuman. Kamu tidak amanah. Bapak waktu nikahin istri, apa sumpah bapak? Saudara Das Atlatif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidikia dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena siapa yang kita jadikan jaminan? Bukan bupati, bukan Kapolres. Siapa yang kita jadikan? Tunai karena Allah. Artinya untuk menghalalkan anak gadisnya orang, bapak harus gadaikan Allah. Minjam duit saya di kredit itu harus ada jaminannya. Bapak tidak bisa bayar, ditarik itu jaminan. Demikian juga ini istri kita. Bapak hianati, ditarik nikmatnya Allah di dunia. Maka wajar bapak tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena bapak hianati istri. Muliakan istri. Bapak tahu berapa istri Nabi? Berapa? 11. Dari 11 istri Nabi tidak satu pun yang pernah mengatakan saya nyesal nikah sama kaum Muhammad. Nyesal saya tidak. Semua bahagia. 11 Pak. Bapak cuma 1 istri. Menderita lahir batin. Tahu sifatnya Nabi Pak? Pulang ceramah, Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak jawaban. Ketuk 2 kali, tidak jawaban. Ketuk 3 kali, tidak jawab. Ternyata Aisyah sudah tidur pulas. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi buka serbannya. Beliau hemparkan depan pintu rumah beliau. Beliau tidur beralaskan serban di atas pasir. Rela kedinginan karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidur. Begitu bangun Aisyah dilihat Nabi tidur, Nabi langsung bangkit dan mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Lalu Nabi bersedekah pada istrinya dengan apa? Mencium jidatnya istrinya. Itu sedekahnya Nabi kepada istri. Maka bapak-bapak kalau keluar rumah sedekah sama istri. Saya pergi dulu, ibu langsung ya sedekah dulu Pak. Bapak sedekah dulu. Jangan lama-lama nanti jadi syakat. Jelas? Coba kalau bapak kasat lantas setengah mati kejar perampok,
Pulang malam ditutupkan pintu. Apa bapak ambil jurus? Buka pintu gendut. Rasulullah sebelah sini pantas, tidak ada yang menyesal. Kenapa kalau kondom biasa? Apalagi hebatnya Nabi. Nabi Pak, semua istrinya tidak pernah dipanggil namanya. Khadijah, tahu tidak? Khadijah dia panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah, tidak pernah dipanggil Aisyah sini dulu, tidak. Aisyah dia panggil ya Khubairah, yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak polisi, mulai hari ini bapak panggil khusus istri dengan hanya bapak yang tahu panggilan itu. Saya panggil wahai istriku yang termancung hidungnya di komplek. Karena tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya lah kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya pakai yang bagus kau lihat, alisnya ketebal, lehernya kecantik. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam dipanggil hitam. Hitam. Dan bilang istrinya apa PC? Ada ini enak bos. Sayanglah istri, wahai sayangku. Coba ibu-ibu hati-hati juga kalau tiba-tiba suami puluhan tahun tak pernah panggil saya, tiba-tiba panggil saya, biasa ada kesalahan besar itu. Ada dosen, udah pikun-pikun Pak, sudah dekat pensiun, udah pikun-pikun. Setiap dia panggil istrinya, sayangku, ada tamu, sayangku buka pintu. Cucunya bertanya, ih kakek romantis betul, panggil nenek sayang-sayang. Dia panggil cucu, sini dulu nak, kenapa? Jangan ribut nak. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Panggil saya saja. Bapak saudara-saudara sekalian, ibu mau punya istri suami seperti Nabi? Mau ibu? Mau? Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istri Nabi? Nah, jangan sampai mau punya suami seperti Nabi, tapi ibu sifatnya kayak Dracula. Menakutkan, suami mau pulang, kantor sudah dimarah-marahi sama komandan, dibayangkan lagi tambah marah lagi istri di rumah. Tidak jadi pulang, kenapa dibayangkan Dracula? Bu, kita enak jadi polisi. Oh, ini polisi kasihan, hidup dengan penuh beban. Masalahnya orang datang bawa ke kita, dia rampok kita, jadi repot cari pasal. Ayo. Di kantor dimarah-marahi sama komandan, di jalan dihina sama orang, ngisap udara penuh asap, masuk warung kopi semua orang nyinyir. Ada lagi tuh, coba. Sampai di kantor, siap komandan, siap komandan, tembak bangkanya, siap komandan, siap. Sampai di rumah dimaki-maki dan bisa, bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Aku mau dilawan, dia Kapolres. Ibu syukur dia suka ngomong ini. Baik kalau kau cantik, sudah gendut, kuat makan, gak pernah cantik. Nanti kalau pergi arisan baru cantik. Kan enak kita jadi polisi, pulang ada istri yang memberikan semangat seperti Khadijah. Tidak ada yang percaya, Khadijah tampil, ya Rasulullah, kalau tidak ada yang percaya, cukup saya yang percaya sama kamu. Diboikot ekonominya Nabi pada itu, tidak boleh ada orang bertransaksi sama Bani Hashim. Khadijah habis hartanya untuk bantu suaminya. Ibu begitu datang suami didengar tadi dimarahi komandan, ibu yang langsung beri semangat. Sabar bang, memang begitulah jadi polisi, resiko jadi aparat. Kalau bapak tidak mau dimarah jadi pengangguran, tidak ada yang lamar-lamar. Senang. Lalu peluk suamimu sambil kau buka sepatunya menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa jatuh. Langsung hilang capeknya suami. Masuk kamar, berantakan kamar, marah lagi suami, ibu pakai daster yang paling seksi, lalu peluk berguling-guling, lalu baca nyanyi, insaflah wahai manusia. Berhenti itu marah. Dan juga sebaliknya, mantan-mantan suami pensiun, sudah tua-tua jalan pensiun, sakit-sakit dan kasih tidur di pahanya sambil menyanyi, bila Israel datang menjemput. Bu, muliakan suami, ibu gampang masuk surga. Ya, muliakan suami. Kata Nabi, ibu itu paling gampang. Mohon maaf, paling jam berapa saya harus ke bandara?
Siapa yang tak? Hah? Jam 11. Berarti lagi setengah jam. Ya, ibu-ibu, Nabi pernah unjuk rasa perempuan datang sama Nabi. Ya Rasulullah, Islam ini tidak adil rasanya. Katanya Islam adil, tidak bisa bedakan perempuan laki sama. Kata Nabi, iya, tapi setelah kami pelajari, lebih banyak pahalanya laki-laki dari kami perempuan. Kenapa ibu bilang begitu? Buktinya ya Rasul, laki-laki berjamaah ke masjid harus datang, banyak pahalanya. Kami ngurus anak di rumah. Laki-laki jihad dapat pahala syahid, kami tinggal ngurus anak. Ini lebih banyak pahala suami. Lalu Nabi tersenyum dan kata, ibu mau tidak dirindukan surga? Ibu mau dirindukan surga? Pasti mau. Kata Nabi, 4 saja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. 1, sholat. Saya yakin ibu semua sholat. 2, puasa Ramadan. Saya yakin ibu puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga harga dirimu. Saya yakin ibu. Kenapa? Ibu sopan dari kalau di luar. Yang keempat, kata Nabi, taati perintah suamimu. Setelah itu, kata Nabi, terserah ibu mau masuk pintu surga dari mana saja. Tadkhulul jannati bisalam. Ibu pilih deh surga mana yang ibu mau. Enak jadi perempuan Islam. Meskipun suami tukang zina, meskipun suami penipu, suami tidak sholat, suami pemabuk, pengedar narkoba, tapi istrinya baik agamanya, ibu tidak tanggung dosanya suami. Beda kami laki-laki, ibu. Biar kami ketemu jadi ulama, penghafal Quran, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri durhaka sama mertua. Kita Pak, sebelum istri masuk neraka, ku ampusakot wa ahlikum nar. Suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya. Ibu ditanggung dunia akhirat oleh suami. Kan jangan suka ngomel. Bagaimana kita tidak cepat mati? Iya bu, ya, ibu, jangan banyak cewek cantik dilihat di mall seksi-seksi. Kita pulang rumah ternyata istri kita lebih bagus penampilannya. Kita pulang dia cantik harum, masya Allah. Kita tidak pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tadi BH, ada bedaknya beras, dikasih timbul matanya, nonton dia papan televisi angkat kaki menguap. Karena kita tidak sakaratil maut. Yang ketawa seru sini. Ada ibu curhat sama saya di Sulawesi, Bu. Ustaz, kenapa itu suami saya tidak bisa terbetah di rumah? Bawanya mau banyak lah, mau lari aja di rumah. Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakan, Pak. Bu, ada orang suami istri, istrinya ngomel aja kerjanya. Ada duitnya suaminya tetap ngomel, cepat pulang suaminya tetap ngomel. Akhirnya suaminya bawa beli perhiasan supaya berhenti marah. Dibawa lah beli perhiasan. Selesai beli perhiasan, senang istrinya. Suaminya pikir saya bawa kemana? Wah, diingat ada sumur tua di kampungnya. Usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dibawa lah itu. Begitu istrinya dekat dengan sumur, dia dorong istrinya masuk pot, masuk ke dalam sumur. Begitu dalam sumur, dia bilang, kau rasa kau masih mau kau? Rasa kau masih ngomel? Ngomel aja kau di situ, tidak ada kudengar. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar, tinggi besar hitam. Kaget, suami, siapa kamu? Dan saya iblis penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan dalam, ngomel aja kerjanya. Tidak betah saya. Udah saya lari. Itu Bu, Cina aja tidak betah Bu. Karena sudah 400 tahun tenang di sumur, lari. Baru 1 jam ibu ngomel. Apalagi suamimu, kasihan. Yang ketawa, saya serius ini. Bapak juga, ya, istri baik, suami baik, surga dunia. Cicilan sebetulnya repot, di rumah mengamuk, sampai di kantor. Apalah enaknya kita ini di dunia? Makanya saya kalau ceramah saya tidak mau senang-senang yang susah-susah. Orang kan datang mau dengar pencerahan, di kantor sudah mumet pikiran, di rumah juga bertengkar sama istri, berharap datang dengar ceramah dapat pencerahan, malah neraka jadi dengar. Waduh, lebih apa enaknya hidup? Ibu ketika pulang suamimu kasih bahagia dia. Enak kan kalau pergi suami tugas kita WhatsApp, Bang, jangan menghalalkan segala cara di jalan. Bang, baru saja saya doakan dalam sholat duha, insya Allah rezeki abang hari ini makin baik. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang kita Pak. Saya tuh kalau dapat WhatsApp begitu, saya kasih lihat temanku yang security. Dia istri saya. Bapak pernah dapat WhatsApp begitu?
Pan WhatsApp, jangan lupa singgah beli telur. Angkat perwira tapi singgah beli telur. Saya pernah rasakan itu. Saya pulang ceramah, WhatsApp mamanya istri saya, Ustaz, ini habis pembalut. Malam Pak. Saya singgah. Saya beli, mudah-mudahan tidak ada ibu kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu majelis taklim lewat, langsung dia bilang, Ustaz beli pembalut. Langsung saya balik, saya bilang, biar daripada saya melahirkan. Maka bapak-bapak supaya tenang, kalau istri ngomel, rumusnya diam. Diam. Saya tidak suka istri saya, Ustaz. Bukan menghinanya. Saya tidak suka istri saya, Ustaz. Bukan memukulnya. Saya tidak suka istri saya. Bukan kau permalukan. Tapi gimana? Bawa ke kantor agama, selesaikan dengan baik. Iya begitu caranya. Bukan kau hina. Bukan kau maki-maki. Laki-laki anakmu. Kau bilangi jelek-jelek, bodoh. Laki-laki anakmu. Maka jangan hina dia. Kalau mau selamat, pakai rumus diam. Perempuan kalau ngomel jangan layani, Pak. Diam aja. Karena biar dijelaskan nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, bapak diam aja, makan obat tidur, selesai. Dijelaskan nomor 1, dia cari nomor 2, selesai nomor 2, ditanya lagi nomor 3, selesai semuanya, dia ungkit lagi 4 tahun yang lalu. Ini kelakuannya semuanya. Maka terus diam. Memang begitulah perempuan, diam. Yang baper itu, Pak, pakai rumusnya Umar. Bapak tahu Umar bin Khattab, paling jago Pak. Itu Umar begitu hebatnya, jantan. Iblis saja ketemu Umar, iblis yang minggir Pak. Suatu ketika, waktu itu Umar jadi presiden. Datanglah bapak-bapak sahabat yang mau melaporkan istrinya. Kenapa? Istri sahabat ini suka ngomel. Dia mau lapor sama Umar supaya Umar panggil istrinya dinasihati. Ternyata begitu dekat dengan rumahnya istrinya, di rumahnya Umar, dilihat Umar dimarahi juga sama istrinya. Pulang deh ya, sama lah bapak mau pergi melapor sama Kapolres, tiba-tiba Kapolres dilihat juga, dimarahi juga sama istrinya, pulang deh. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Pak, mana ada polisi tidak takut sama istrinya? 1, bapak tidak bisa keluar kredit kalau istri tidak tanda tangan. 2, bapak mau dilantik, mana bisa bapak dilantik kalau tidak dipasang sama istri tanda-tanda. Iya toh? Itulah kuasanya istri. Maka sudahlah. Kalau dia ngomel pakai ilmunya Umar, ditanya, ya Amirul Mukminin, kemarin saya lihat kamu di ngomel sama istri, kau diam-diam. Jawabannya Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Ini tidak bisa kita lakukan laki-laki. Hamil, ibu itu masih ingat waktu hamil? Masih. Ada enggak enaknya itu orang hamil? Jalan aja setengah mati. Duduk itu setengah mati kesel. Duduk standar samping. Ibu berapa bulan hamil, Bu? Pernah tengkurap selama hamil? Bayangkan 9 bulan tidak tengkurap, Pak. Tahan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing. Dua, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolres keluar, nak? Pilihan hanya 2, kalau enggak mati setengah mati. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Ada enggak ibu-ibu? Masih ingat? 7 bulan ibu, tumbuh gigi. Tumbuh giginya anak, masih ingat? Apa? Kok gigi saya nak? Lihat tuh. Mana ada gigi? Kok gigi saya? Siang anaknya, malam maka Papa suami bayangkan repotnya itu jadi suami istri. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul?
ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi. Salah paham. Berani kok. Nah, dia bilang temanku, sebenarnya itu polisi Ustaz, bukan takut sama istri. Cuma ini istri kalau ada masalah, dia melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau Ustaz takut sama istri, tidak. Cuma istriku lebih berani dari saya. Kembali ke pasal 1. Bagaimana kita tidak bohong, Pak? Kita pulang diperiksa terus HP. Sampai kita di kantor menelpon, di mana kau? Dia kira kita tahanan politik. Di mana kau? Di kantor. Bohong. Di mana kau? Di kantor. Video call dulu. Ini kelakuannya semuanya. Kira-kira kita jadi suami, dipikir semua itu bagaimana kalian dibelikan emas, dibelikan kalian baju supaya dihormati kalau pulang kampung, dibelikan AC supaya kulitmu tidak rusak ketika tidur. Itu dipikir semua suamimu. Gimana tidak dibohongi? HP diperiksa terus. Kita mau jujur, mau marah, kita bohong. Oh, melayang piring. Dia bilang mengamuk Ustaz, marah. Dia pecahkan piring Ustaz. Dengar Pak, kalau istri pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Kalau dia pecahkan piring 2, pecahkan semua di dalam gelas Pak. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah suami yang takut sama istri. Saya ini kan lagi viral-viral kan. Jadi ada cinta-cinta monyet saya waktu di kampung SD. Begitu dia lihat viral video saya, dia selalu telepon. Saya mau blokir. Tidak enak, nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima. Istri tidak enak perasaannya. Terpaksa ku tulislah HP ku, nomornya dia di HP ku, penjual batu bata. Begitu saya santai-santai bunyi, dibaca Sri Ustaz, penjual batu bata. Tagihan Ustaz, jangan deh, jangan biar Ustaz. Selamatlah saya. Begitu benar lagi, tagihan Ustaz, jangan angkat, aman. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya haus betul, saya bikin teh. Begitu saya cek, kenapa asin? Saya pergi lihat toples, tulisannya gula, isinya garam. Saya tanya sama istriku, kenapa kau tulis toples gula baru isinya garam? Ini HP-mu juga, yang tertulis lain isinya. Abang SMA-nya tulis Kapolres. Rasa rapat, ternyata figur rapat. Udahlah Pak ya. Maulid yang kedua, muliakan istri, hormati suami, bahagia rumah tangga. Yang ketiga, ketika Nabi menjelang ajal beliau, ummati, umatku. Beliau mengucapkan sampai 3 kali. Beliau tidak mengucapkan satupun keluarganya. Kenapa? Karena cintanya Nabi kepada kita, umat Islam. Berarti Nabi cinta kepada umat, tidak perlu lagi dipertanyakan. Kita mengenal Islam karena cintanya kepada Nabi, karena warisan kepada. Sekarang bagaimana cara mencintai Nabi? 1, pelihara sunnah. Tidak usah dulu yang susah-susah Pak. Apa sunnah yang pertama? 1 Pak. Coba mulai hari ini Bapak terapkan. Bapak kalau mau keluar rumah, doa dulu. Apa doanya? Bapak duduk di kursi, menghadap kiblat, baru ikrar kepada Allah. Namanya orang Buddhis, MOU lah kalau bahasa Arab, bahasa modernnya. Ikrar kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru Bapak berdiri di pintu, baru Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah selama perjalanan Bapak menjadi aparat kepolisian, menjaga keamanan, melindungi ulama, menjaga hak rakyat, maka sepanjang Bapak bekerja hari itu dinilai jihad fisabilillah. Bapak baca itu Pak. Tiba-tiba di jalan kita bercerai dengan preman. Dia tinju kita juga tinju. Kita mau tembak nggak sampai hati. Berkelailah kita. Dia tinju kita tinju. Tuhan kenapa jatuh? Karena saya pelan-pelan. Ternyata punya usut bisunya yang kena.
Allah yang menerangkan Pak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan kecuali datang dari Allah. Jatuh. Bapak mati sahih. Kok bisa Ustaz? Bapak sudah ikrar tadi sama keluar. Inna salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Seserahkan segalanya kepada Allah. Maka langkah-langkah Bapak jihad bisa. Bapak menjaga ulama, Bapak menjaga keamanan. Memang enak di sini di Indonesia kalau tidak ada polisi. Repot Pak kalau tidak ada polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan. Mau maju mobil pun tidak bisa, mundur mobil saya tidak bisa. Saya baca surah Yasin 3 kali tidak lancar. Begitu datang polisi lalu selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Bu, terutama ibu-ibu polisi. Ibu jadi bayangkari karena suaminya polisi. Kalau ibu bukan bayangkari namanya kalau suaminya bukan polisi. Apa? Gasturi, Garis Tua Republik Indonesia. Bapak saudara-saudara sekalian, yang kedua sunnah. Tadi mau keluar, yang kedua Pak, amalkan ini Pak. Bapak jangan pernah keluar rumah tanpa wudhu. Wudhu dulu Pak, sederhana ini wudhu Pak. Nah, sepanjang jalan ada wudhunya, dia sudah berserah diri kepada Allah. Insya Allah 2 aja dulu ini kita amalkan. Menjadi kebiasaan di Maulid ini, mudah-mudahan tahun depan lagi tambah lagi kebiasaan-kebiasaan menjadi sunnah dalam diri kita. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih yang telah menghubungi saya, Pak Pranata. Saya dengar Polres ini banyak ulamanya, banyak aktivis dakwanya. Berarti Polres ini insya Allah semakin dicintai oleh rakyat. Kalau rakyat telah mencintai Bapak, maka Bapak akan berkah hidupnya. Kalau rakyat dan ulama tidak mencintai Bapak, hidup kita akan susah selama-lamanya. Mari kita awali doa kita ini dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, nasihat dan keutamaan yang kita ikhlaskan pada orang tua kita, baik yang sudah arwah maupun yang masih hidup. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Jika Bapak tiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 atau setengah 1. Cuma lama menunggunya Pak, 1 minggu baru muncul. Maka boleh didengar setiap saat. Mau di pos ronda, di pos lantas, mau tidur baru bangun, boleh dengar ceramah saya. Gimana caranya Ustaz? Ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Das'ad Latif. Keluarlah ceramah saya yang sampai ribuan itu. Sudah nonton? Mohon jangan lupa kasih tanda begini. Jangan begini ya. Begini dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Sudah ini dia bos. Nah, kau tidak senang tidak usah nonton. Cuma coba habis kuota 1 jam itu mengurus kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea. Ceramah singkat 1 menit saja Pak. Gimana caranya? Follow saya di Instagram Das'ad Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag, tidak mau terputar ceramahmu. Apa masalahnya Ustaz? Berarti kau tidak punya kuota. Nah Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih. Dilanjutkan dengan doa. Mari kita berdoa. Ibu Bapak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbayana saghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fid qalbi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf Ibu Bupati. Nun wal kalam yang yasrun billahi fi sabilillah.